Selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Kenapa ini angkot di depan? Hayya. Buncit lagi di kampung ya para juragan dan juraganwati. Ini daerah yang Buncit baru sekali ini jalan. Buncit lagi nyari-nyari tukang jahit. Soalnya di laundry yang Buncit Buncit pakai di dekat rumah itu ada beberapa pakaian yang rusak karena dia cuci, seperti resletingnya, jahitannya copot gitu. Nah, Buncit lagi nyari tukang jahit nih. Jadi iseng keliling-keliling tempat yang belum pernah pergi. Ya biasalah, Sabtu pagi. Ini dekat-dekat daerah Taman Tekno, tapi nggak gitu dekat. Posisi pastinya Buncit kurang tahu. Ya tapi ini daerah yang nggak begitu elit lah. Sepertinya ini juga bukan jalan utama. Dari ciri-cirinya sih, kalau sebanyak ini angkotnya, biasanya dekat-dekat sini ada pasar. Pengalaman Buncit sih begitu. Kalau bukan pasar ya itu stasiun kereta. Ini penyeberangan kereta nih. Buncit kayaknya tahu ini di mana nih. Kalau lurus nanti ketemu Jalan Teknowidya. Oke, ngerti Buncit. Belum begitu jauh Buncit jalan dari Taman Tekno. Itu stasiun Serpong di kiri. Nah, kalau sebanyak ini angkotnya biasanya stasiun kereta atau pasar. Ini sepertinya dua-duanya nih, kombinasi nih, pasar dan stasiun kereta. Ada penyeberangannya pula. Iya. Kritikal para juragan dan juraganwati. Siapa yang desain bikin pasar di sini nih? Mau jalan lebar pun dipakai buat warung tuh. Itu orang jualan potato tengah jalan. Iya, ada angkot turunin tengah jalan juga. Jalan kaki tengah jalan juga. Motor, mobil tengah jalan juga. Ada gang kecil pula. Ya namanya juga pasar. Padahal kota Tangerang, kota Serpong ini belum begitu lama. Umurnya paling 20 sekian tahun. Dibangun kota ini kan di zamannya Pak Harto, harusnya bisa diatur lah. Orang kotanya belum begitu tua. Oh ya, Buncit abis dari toko jaket tadi, lihat-lihat jaket ya, karena jaketnya Buncit satu sudah tua banget, sudah bermasalah. Jadi lagi nyari jaket baru. Tadi ngobrol sama mbaknya toko jaket, dia liatin nih motor bajai pulsar nih, masih hidup tuh. Sedih banget. Udah jarang banget liatnya. Iya memang ini sudah lama, motornya udah lama, motor barunya udah nggak ada, sama bajainya udah hengkang dari Indonesia. Dimana motornya aja nggak gitu laku, ya jarang ketemunya. Bilang enak sih naiknya bajai itu, apalagi dibonceng. Jalan bagus, jalan rusak, enak makanya. Iya sih, tapi nggak begitu kencang nih bajai. Ya not bad lah, untuk keperluan sehari-hari komuter ya good enough. Masjid gede. Iya, berarti sudah agak jauh dari pasar kita. Tapi angkotnya tetap.
maknyus ya para juragan dan juragan wati. Kalau dibikin maraung kenceng juga nih bajai. Ya untuk libas yang 150 cc-an gampang lah. Tapi kalau yang 250 ya nggak bisa, kalah. Libas Scorpio Tiger masih bisa dia, masih lebih kenceng dia sedikit. Tapi kalau nanjak kalah. Jadi yang 150 sampai 220 sampai 225 masih bisa dia kalah. Kayak yang CB, CBR walaupun agak susah dia potong tapi bisa. Soalnya kan udah bajai Pulsar juga tuh. cc nya lebih gede, ini 220 cc para juragan mati. Ya kalau bebek-bebek metik-metik gampang lah potongnya. Lebih kalau lari 0 sampai 100 ini lebih pengaruh ke skill ridernya para juragan dibanding spek motornya. Kalau skillnya dekat-dekat ya itu baru pengaruh spek motornya sama keberuntungan juga para juragan dan juragan wati. Tapi kalau di jalanan jangan kebut-kebut para juragan dan juragan wati. Pernah nambal ban di situ tuh. Nah, di sini dekat Taman Tekno nih, Tekno Widya nih jalannya. Mungkin baca-baca ya jalan Tekno Widya ini. Lumayan sering kecelakaan. Ya, ngerti sih kenapa, karena ini jalan lurus, relatif lebar. Tapi banyak yang jualan pinggir jalan, banyak truk berhenti. Ini hati-hati nih ada mobil belajar. Jalannya juga kadang-kadang lobang Taman Tekno. Seperti ini. Nah, kadang yang putar balik ilegal ini Pak Ogahnya gobloknya luar biasa. Soalnya Buncit tahu, Buncit tiap hari lewat sini. Ini Pak Ogah ini goblok nih. Luar biasa gobloknya nih. Kalau malam apalagi luar biasa goblok. Kalau nggak percaya seberapa goblok itu Pak Ogah, lewat aja sini malam-malam. Yang penting mereka terima duit, ya itu main sembarang stop. Orang jalan kayak gini loh, jadi perlu stopnya agak jauh kan. Sebab bawa kendaraannya agak kencang. Mana yang lewat ini truk lagi, truk kan nggak bisa sembarang berhenti aja, sembarang rem aja. Itu Pak Ogah sembarang lewatin orang aja, lewat, yang penting dapat koin. Itu luar biasa goblok ya Pak Ogah gitu. Jarang-jarang ketemu Pak Ogah goblok. Ini yang paling goblok mah. Ya ini agak-agak gila lah pada juragan-juragan. Juga ini kalau malam penerangannya jauh dari cukup, gelap banget. Lancer, nah, pakai roll bar nih, udah modif nih, udah nggak pakai airbag, tapi catnya ngelupas. Iya, tapi lumayan bagus, not bad. Stikernya norak sih, tapi ya bodoh lah, stiker Jambore. Nice, cuacanya bagus ya para juragan wati. Langit biru tuh. Nice. Ini kalau daerah apa namanya, kota satelit, daerah ujungnya cuacanya enak. Anginnya anginnya apa nama, udaranya enak. Anginnya lumayan. Padahal ini sudah lumayan siang, tapi nggak begitu panas. Cuaca cerah loh. Ya, Buncit masih lupa nyari tukang jahit kan para juragan dan juragan wati. Baju AC motor. Ya enak lah juragan wati. Kebut-kebutan jalan-jalan Satmori.
Saturday morning ride. Buat yang lingonya agak kurang, Satmori itu Saturday morning ride, Sunmori itu Sunday morning ride. Mungkin yang bahasa Inggrisnya kurang itu jalan-jalan hari Sabtu, jalan-jalan hari Minggu. Woi. Nah, lain jalan Teknowidya tadi sama jalan ini. Jalan ini walaupun lebar, walaupun mulus, tapi kiri kanannya masih banyak ruko, jadi orang nggak bisa ngebut gila-gilaan lah gitu, lari 80-100 gitu. Orang di sini paling lari 50-70 gitu. Soalnya banyak traffic kiri kanan, keluar masuk orang, nyebrang, masuk apartemen, putar balik. Nggak sebrutal di Teknowidya itu. Lagian kendaraan di sini banyak kendaraan pribadi gitu, kayak mobil, motor, ojek online. Sedangkan di Teknowidya itu banyaknya truk, mobil box. Nah, mereka kan nggak seenak jidat nih, tukang Pak Oganya juga agak annoying. Tololnya juga lumayan tolol. Ya bos, ya. KLX mau jadi di tracker bos, pakai knalpot brong. Larinya nggak seberapa, buncit sudah pakai kok itu. Ini segitu cuma larinya, bunyinya udah kayak gitu. Itu giginya cuma 5 bos, cc-nya cuma kecil. Sekencang Matic doang itu, jangan sok-sokan lah. Nah, motor yang dual purpose gitu malah diganti sama ban jalanan, ya hilang kemampuan dia buat off-road, menurun. Kecepatan jalanan juga nggak naik, nambah grip doang sedikit. Nggak ngerti sih buncit kalau motor dual purpose dijadiin supermoto tapi cc-nya kecil. Di luar mah orang bikin supermoto minimal 450 cc. Minimal. Ya di sini yang 150 cc. Kadang-kadang itu yang 100 cc, 110 cc jadiin trail. Motor bebek yang dimodif gitu pada juragan-juragan masih. Pernah lihat Krypton 105 cc dijadiin motor trail terus jadiin supermoto. Lucu banget. Lucu banget lah, dia mintanya duit nggak gitu mahal juga, 3 juta. Itu motor buat dijual itu orang, 3 juta. Yamaha Krypton tahun 90 berapa gitu, di modif kopling jadiin trail terus dirubah lagi jadi supermoto. Waduh, sedih banget. Buncit coba jalan, ya sedih banget. Ya udahlah, nggak deh. Sedih para juragan dan juragan masih. Banyak juga yang dirubah begitu, kayak Satria FU dijadiin supermoto. Modifnya lumayan mahal, ya performanya sedih juga. Paling nanti ada yang protes, bos, buncit, motor sih sebetulnya nggak begitu pentingin performa, yang penting buat harian cukup. Iya sih, buat harian cukup. Ya kita juga ke kantor naik sepeda juga bisa, cukup kan. Pengaruh lah Nah, kalau motor bebek 110, 100 cc, 125 cc, kalau nggak lewatin jalan kayak gini nih, jalan lebar, kosong, lurus gini, ya no problem, nggak gitu ngerasa. Pakai Matic, pakai bebek, monggo, nggak gitu pengaruh. Tapi kalau sehari-hari jalannya kayak gini, 70 km satu hari jalan, naik bebek sama naik motor laki, ya terasa itu para juragan dan juragan mati. Terasa. Kalau nggak percaya mau coba silakan, ini motor mau pinjam silakan, mau lewat rute buncit 70 km sehari, ya naik bebek atau naik motor laki, ya cobain.
Cobain aja 3-4 kali gitu naik bebek, terus 3-4 kali naik ini. Ya yakin pasti milih yang ini mah. Soalnya di trek kayak gini kita perlu tenaga buat nyalip, perlu kecepatan buat nyalip. Sebetulnya nggak nyalip juga bisa, tapi ya kadang nyangkut di kendaraan yang lambat. Lumayan ngabisin waktu. Kendaraan lambatnya itu ya sekitar di jalan begini nih, misalnya kita jalan 60-70 km per jam, ya nyangkut di kendaraan yang larinya cuma 40. Ya lumayan. Nggak perlu digas kayak gitu juga para juragan aja. Dia bilang apa namanya, lari ya pokoknya bisa lari 80, lari 100 sudah cukup. Iya sih, tapi seberapa lama untuk mencapai lari 80 km per jam itu? Mungkin sudah coba sendiri ya pakai Suzuki Smash tahun 2003. Dia bisa lari 80 km per jam, tapi gigi 4, gigi terakhirnya sudah meraung-raung tuh mesin tuh. Udah nggak sehat mesinnya. Dia sebetulnya cuma mampu lari 70, 80 itu ya ada trik-triknya lah, gantung kopling, buka gas gede gitu kan. Lari 70 dia sudah napas terakhirnya tuh, tapi lari nyamannya 55. Nah beda, begitu Uncit ganti CBR, bukan ganti CBR, tukar pakai motor CBR, lari 70 mah gampang, masih nyaman dia lari 70. Lari 80 masih agak nyaman juga, mulai meraung dia. Nah, Niki Bajaj juga lari 70, lari 80 nyaman dia. Sedangkan si yang motor-motor kecil gitu agak berat. Itu terasa mesinnya sudah ngos-ngosan, suspensinya sudah ngos-ngosan. Lihat jalan juga apa namanya, limbung gitu stangnya. Agak kencang juga deg-degan gitu. Ya kita tahu lah, si motor bebek walaupun bobotnya lebih ringan, kapasitas pengeremannya juga lebih rendah. Rem cakramnya nggak begitu bagus, piringannya nggak begitu besar juga, ban depan, ban belakangnya kecil. Nah yang Buncit heran, Matic di bawah sekencang itu. Waduh, itu lebih gila lagi tuh. Lebih gila lagi kalau Matic di bawah 80 km per jam. Tahu-tahu ada apa-apa di depan gitu, harus ngerem mendadak. Ya, sorry tuh saya, rodanya kecil, piringan rem cakramnya kecil, kapasitas remnya kurang, dan nggak ada engine brake. Ya kalau something happen di depan gitu, mau ngerem dengan cara turunin gigi, ya nggak ada bos. Mau rem depan belakang juga nggak bisa, nggak cukup. Ngerem terlalu kuat, ngunci, rodanya jatuh. Heran Buncit sih orang ya di trek Jalan Raya Serpong ini lari 80, 90 pakai Matic. Bisa sih, bisa bos, bisa. Motornya kuat. Nyaman nggak di situ? Enggak. Aman nggak di situ? Jelas enggak bos. Nggak aman lari di atas 80 pakai kendaraan yang nggak didesain untuk lari sekencang itu. Apalagi bobot pengendaranya udah lumayan berat gitu. Misalnya orang yang beratnya 3 digit, boncengan pula, ngebut pakai Matic pula, waduh cilaka. Mau pakai Matic Maxi juga, Matic besar, ya janganlah para juragan mati. Ada kendaraan yang lebih baik. Nah kayak ini nih, apa namanya, Vario, lari 50, masih wajar. Nah, nggak enak lari 90 di atas 80 gitu. Waduh.
begitulah para juragan dan juragan mati. Ini lari berapa? 74, 75. Nah, masih nyaman, no problem. Belum meraung maksudnya, masih 5000 rpm. Makanya apa namanya, sudah lari mau 80 nih, masih 5000 rpm. Nah, kalau lebih kenceng dari ini mungkin lebih was-was. Soalnya kalau ada lubang, ada yang nyebrang tiba-tiba, ada yang berhenti tiba-tiba, kita perlu jarak pengereman yang lebih besar dibanding jalan dengan kecepatan 50 km/jam. Damn, oke. Inazuma tuh gile gagah mah. Sama yang Muncit bilang nih, kecepatan yang tinggi gitu 70-80 km/jam itu nggak bisa terus-terusan. Pasti di depan suatu saat kena lampu merah atau kena penyempitan jalan atau kendaraannya rame kayak gini. Ya jangan disalip gitu bos. Bahaya bos, itu mobil box di samping bos. Ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Terutama mobil yang bawa kargo gini ya, yang sampai diikat-ikat, yang sampai ditumpuk-tumpuk, mereka biasanya kurang aware sama pengemudi lain, motor kayak, mobil kayak, sepeda kayak, atau jalan kaki kayak, mereka agak kurang aware, sebab mereka lihatnya ke depan. Kalau kita dari belakang ya bodo amat gitu. Kadang juga spion lihat belakangnya ketutup sama kain-kainnya itu, sama terpalnya. Jadi jangan macam-macam lah. Jangan nyalip tiba-tiba, jangan muncul tiba-tiba, jangan klakson-klakson. Mereka blind spotnya besar dan nggak gitu aware sama kita-kita. Itu agak ajaib kan, dari kanan ke kiri tuh. Nah, Buncit lurus deh ke tempat dulu, tukang jahit. Iya, Buncit walaupun sudah di alam sutra lumayan, udah mau setahun ya. Bulan 4 nanti setahun sih di alam sutra rumahnya. Kalau kerjanya sih sudah 3 tahun, udah mau 4 tahun di sini malah. Masih nggak tahu di mana tukang jahit. Mungkin ada tapi nggak perhatiin. Woi, iya LCGC, iya kenceng LCGC-nya kenceng. Oh, gak serem tuh mobil yang di terpal biru itu. Waduh, dari ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi. Di sini harusnya banyak tukang jahit nih. Tapi ya wes lah yang dekat itu aja, dekat kontrakan Buncit yang lama. Lumayan. Rumah bedeng kontrakan Buncit dulu. Aduh. Heran juga ya kenapa Buncit ngontrak rumah bedeng. Sebenarnya nyicil rumah bisa sih ya, tapi ya konflik keluarga lah. Ceritanya lumayan panjang para juragan mati, juga nggak baik kita ngomongin keluarga. Ya sudah lewat juga, agak rugi sih berapa tahun nggak ngurus rumah. Biarin lah, sekarang sih sudah rumah sendiri juga, walaupun nyicil duitnya nggak banyak, nyicil ya, tapi syukurlah ya, kendaraan sih belinya cash. Agak berat kalau kredit nggak suka ngutang mah Buncit. Oh ya, kalau ada yang Buncit hutangin, Buncit lupa, tolong kabarin ya. Seingat Buncit sih hutangnya mau dibayarin, tapi ada satu juragan yang nggak mau terima duit, bingung juga sih Buncit. Nah kalau kayak gini mau nyalip silakan, ini kan berhenti, nggak
tiba-tiba ke kiri, game over kita. Kalau lagi berhenti tiba-tiba ke kiri ya paling nyundul sedikit bos. Kalau ke kiri ke arah Gading Serpong, landmarknya lampu merah ini ada Hotel Starlet. Nggak bakal kelewatan para juragan dan juraganwati, soalnya ini selalu lampu merah, selalu. Tuh angkot ajaib tuh. Lampu merah masih 20 sekian detik dia sudah maju kayak gitu. Kirain bawa motor dia. Kita mau ke situ, terbalik ya? Dia habis pom bensin. Lurus dulu aja lah. Udah lama nggak lewat, ntar nyasar lagi. Dan tiba-tiba langit mendung. Ada awan hitam ya. Juragan dan juragan masih kalau naik bebek, naik metik nggak bisa ngebut dikit kayak gitu. Kayaknya tembus 80 tadi. Gerimis hujan. Kita perlu putar balik ya. Nice. Oh ya, juga kalau motor yang agak besar, hantam lubang lebih terkontrol gitu, lebih minim lah efeknya gitu para juragan dan juraganwati. Pengaruhnya sih di roda sama suspensi. Juga fisik yang lebih besar dan lebih berat lebih pengaruh ke lubang. Contoh, lubang segede bola baseball di Matic terasa, di motor yang pakai roda atau ban ring 17 seperti motor bebek atau motor laki itu nggak gitu kerasa. Yang di ring 14 seperti Matic lebih terasa. Nah zaman dulu sih, zamannya pakai Tiger ring 18 lebih nggak kerasa lagi. Jalan keriting mah libas aja, lubang-lubang kecil mah hajar aja. Nah, yang pakai KLX waktu itu KLX yang buncit pinjem, yang masih ring 14 sih, kerasa juga walaupun suspensinya travelnya panjang, ground clearance-nya tinggi, kena lubang sakit juga, jeduk gitu. Kalau jalan rusak lebih enak pakai motor yang rodanya lebih besar. Itu logika sederhana aja, soalnya lingkarannya lebih besar, lingkaran rodanya. Untuk lubang yang sama dengan lingkaran yang lebih besar ya lebih pengaruh ke lingkaran yang lebih kecil dong. Logika aja sih. Ini kelewatan putar baliknya, ya buncit. Ya ini nggak enaknya di daerah Tangerang ya, para juragan dan juraganwati. Kalau jalan-jalan utamanya mau putar balik, kelewatan, ya jauh. Putar balik berikutnya agak jauh. Ini jalan-jalan utamanya nih, ini jalan. Kalau ke depan sih jalan Sudirman, nih nggak tahu nih jalan apa nih. Mungkin Sudirman juga, buncit nggak pasti. Jalan utamanya nih. Ini perbatasan kota Tangerang dan
kota Tangerang Selatan. Yep, kota Tangerang Selatan itu kota sendiri. Kenapa namanya Tangerang Selatan? Ya, Buncit juga nggak tahu. Yang kasih nama sih bukan Buncit. Logikanya sih karena dia di selatan kota Tangerang. Yuk, yang mungkin lo pintar sih, pandai kasih nama begitu. Gile jalannya bos. Lalu putar balik sini nggak separah ini. Ya, ini nasib kota satelit para juragan dan juragan mati. Apalagi daerah Banten kan. Nah, kemarin kan pilkada. Ya, yang menang keluarganya elit di sini juga, keluarga penguasa zaman dulu. Yang masuk kasus korupsi, masuk penjara, Ratu X namanya. X-nya sensor sudah pasti. Ya keluarganya juga yang menang pilkada kemarin daerah Tangerang Selatan. Yep, lihat sendiri jalannya para juragan dan juragan mati. Ini jalan utama loh. Kalau jalan-jalan biasa sih ya tambal-tambalan gini sih ya no problem lah. Kalau jalan utama seperti Jalan Sudirman Jakarta tambalan kayak gini ya malu dong. Tambalannya juga nggak rapi kan. Tambal-tambalnya juga sepotong-sepotong. Sedangkan di Jakarta Barat jalan di dekat-dekat Binus saja dirapiin, lebih rapi daripada ini malah. Ya begitulah para juragan dan juragan mati. Jalan dekat Binus itu bukan jalan utama, mah jalan biasa. Dan ketahuan gubernur yang sekarang nggak kerja apa-apa. Sidangnya sih dia masih maintain jalanan. Ya walaupun Buncit nanti dibenci ngomong begituan. Ya sidangnya jalan kota Jakarta pasti lebih bagus dari jalan kota pendukung, kota satelit. Nggak percaya aja, coba jalan aja bos. Galau nih gara-gara gerimis-gerimis ini. Apakah kita pulang lagi? Hospital. Aduh, ibu-ibu. Nah, ojek online. Tuh plat nomornya tuh AA tuh 4294CP. Kurang tahu dia Gojek atau Grab, tapi jaketnya hijau. Ya nggak begitu pengaruh sih, sama aja. Tuh arogannya juga tuh. Kata siapa, motor kalau laki susah nyalip-nyalip, susah kalau jalannya rame. Enggak juga, tergantung skill yang bawa aja. Aduh, harusnya belok di situ, Buncit. Ayah. Ya agak susah sih. Navigasi jalan yang jarang dilewati sambil ngobrol, sambil ngomong. Kelewatan dan ini kelemahannya. Jalan raya kota Tangerang putar baliknya jauh. Sedih lah para juragan dan juragan masih. Harusnya belok tadi tuh. Wih, jalan. Gak apa-apa kok, Buncit kalau hari Sabtu tuh agak longgar. Ya, iya. Yup. Angkot berhenti di sini, bos. Stikernya labas. Orangnya santai, ngaso di situ, jalan punya mbahnya. Nah ini enaknya nih, kalau motor lagi nanjak enak, ada tenaganya. Kalau motor bebek, motor metik agak susah nanjak. Bisa sih nanjak, cuma lebih buka gas lebih dalam sama perlu lebih lama waktunya.
Kalau enggak ya siap-siap sebelum tanjakan dibuka gas agak gede supaya lebih kencang. Udah coba sendiri kok, belum lama juga, belum sampai setahun, masih fresh diingatan, belum masuk ranah nostalgia, masih fresh soalnya. Ini bisa belok juga nih, belok sini nanti tembusnya di belokan sebelum Binus itu apa namanya ya, ada rumah makan Padang yang selalu macet pertigaan itu, ada Proban juga di sana. Kalau dari kota Tangerang ke arah kantor mungkin biasa dulu lewat sini. Ada kota Ayodhya juga, apartemen tadi di sana. Rekan kantor ada yang tinggal di sana. Lumayan. Itu kalau nggak salah pengembangnya Alam Sutra juga. Harganya juga pahit. Nah, ini sudah banyak tukang jahit harusnya nih. Nah, kita pelan-pelan aja ya, para juragan dan juraganwati. Tukang jahit, pangkas rambut, mamakan, bukan. Kita cari penjahit. Bukan tailor, tapi tukang jahit biasa. Yang biasa konveksi begitu. Oh, itu tailor. Tailor sih bukan tukang jahit sih. Konveksi aja ya. Cuma ganti zipper sih sama jahit-jahit berapa buah kancing. Laundry, di laundry pom. Ya kalau cuma ganti zipper sih, reflecting itu nggak perlu tailor bagus lah. Orang celananya cuma celana kantor kok, celana hitam bahan biasa gini. Harian Buncit pakai yang begituan. Kok Buncit nggak pakai jas harian? Ya, lebih berat, lebih panas. Begitu doang sih. Ya ini sih lebih adem, lebih ringan juga. Apalagi kalau di laundry kan lumayan kalau jeans. Miskin. Mana ya? Potong monggo bos, kita pelan-pelan. Fermang Levis ini harusnya. Oke. Ayo para juragan dan juraganwati, kita jalan lagi ya. Buncit sudah ketemu tukang jahitnya. Perbaiki resleting zipper sama jahit sedikit. Motor mahal tuh, Piaggio MP3. Ngabisin duit banyak cuma buat motor yang nggak kayak motor. Rodanya dia gimana gue bilang motor. Enakan begini sih para juragan dan juraganwati. Kalau spend duit harga Piaggio MP3 mending beli Ninja 6,5, Ninja 636. Lebih motor, beneran motor. Atau beli Harley sih belum dapat sih dia Piaggio itu. Tapi kayak Benelli sih dapat, Benelli yang cruiser juga gagah. Kurang tahu sih kita para juragan dan juraganwati. Mungkin memang pinginnya begitu, yang roda 3. Parkirnya agak susah tuh para juragan dan juraganwati. Soalnya dia agak lebar. Toh kalau kena panas juga, kena hujan juga, ya sekalian motor aja sih. Nggak harus roda 3. Ya
Ya preferensinya buncit sih seperti itu para juragan dan juragan wati. Mungkin duitnya berlebih pingin, nah sudah motor roda 2 udah ada, roda 4 udah ada, ya diantaranya roda 3. Ini mungkin naik bajai tapi rodanya 2. Iya para juragan dan juragan wati. Ini sudah masuk alam sutra ya. Buncit pulang ke rumah dulu. Soalnya si tukang jahit, penjahit, bilang jam 1 lewat nanti baru selesai. Ya udahlah kita pulang dulu aja. Nanti warawiri naik bajai lagi atau naik CBR ya. Cuaca sih enak begini, mungkin ganti CBR nanti ya. Kita jalan pulang dulu. Ini jalan sehari-hari, Buncit dulu ke kantor lewat sini. Itu Mall Alam Sutra. Belok kiri yuk. Lihat kantor sedikit ya. Oh iya, sekarang ada itu polisi tidurnya. Polisi tidurnya bikin kita nggak enak kalau kenceng. Jeduk-jeduknya tinggi. Ya sedih lah para juragan dan juragan. Yang paling depan putar balik lah. Dan V-Power 99.900 naik. Telat Buncit mengisi bensin CBR. Kemarin 9.500. Lumayan 400 rupiah mah. Wih. Oh iya, itu polisi tidur ya, para juragan mati. Sundet. Ada rekan kantor yang bilang, "Nus, lu gimana? Polisi tidur depan IKEA, itu kan IKEA tuh." Ya, gua pelan-pelan sih. Lu gimana? Gua lawan arus aja, gili. Ini jalan sini, iya sih, sepi sih, kosong, tapi orang kenceng-kenceng, bos. Kalau lagi apes sih lawan arus, orangnya kilaf gitu, nggak lihat kita. Apalagi itu rekan kantor itu orangnya kecil, motornya juga kecil, naik Honda Beat dia. Ya orang kilaf gitu kan, habis turun tol kan di situ turunan tol itu, lagi kenceng-kencengan masih kecepatan tol gitu kan. Udah langsung jadi mayat mah. Kalau jatuh dari motor sih ya kita sendiri jatuh dari motor kemungkinan matinya sih kecil, tapi bisa patah, bisa luka-luka. Nah kalau adu kambing kepala ketemu kepala gitu, ya kemungkinan tewasnya gede bos. Cedera parah, mati itu gede. Heran loh itu orang. Ya hematnya berapa sih, nggak sampai 5 menit. Ya agak susah tuh para juragan dan juragan mati. Nih kantornya Buncit nih yang ada antenanya tuh. Gedung Prima Sejahtera para juragan mati. 12 lantai plus rooftop plus basement 2. Nice. Bangunnya setengah mati lama. Nggak begitu lama banget sih, tapi lumayan. Kalau nggak salah 3 tahun. Itu Pak Saiful kayaknya security yang lagi jalan. Lumayan para juragan dan juragan mati. 3 tahun lebih apa 4 tahun lebih bangunnya. Sudah kita tempatin ini sejak bulan April 2017. Jadi sudah berapa tahun? 3 tahun lebih, mau 4 tahun. Nice. Sehari-hari Buncit kerja di situ para juragan dan juragan wati. Kadang sore setelah selesai kerja Buncit jalan kaki samping kiri ini nyebrang ke situ, lari-lari di telaga. Itu ada danau kecil gitu, kita sebutnya telaga. Bukan kita sih Buncit doang sebutnya telaga Siluman. Potong monggo.
para juragan dan juragan wati. Mohon maaf keputus. Sebelumnya baterai action cam-nya Buncit habis, mati tiba-tiba aja gitu. Ini Buncit sudah balik ke rumah tadi. Rencana mau ganti CBR, tapi ternyata di rumah tadi hujan. Nih, si bajai kembali naik bajainya aja masih basah ini. Buncit sudah istirahat di rumah, sudah sekitar jamnya juga sudah lumayan jauh, jam 2 lewat sekarang ya para juragan dan juragan wati. Nah, kita jemput jahitan tadi ke bingung ini. Jemput jahitan tadi para juragan dan juragan wati yang dibawa ke tukang jahit. Ini kita meninggalkan Alam Sutra sekarang. Di sebelah kiri ini kampus BINUS Alam Sutra. Iya, mau bagaimanapun Buncit tinggalnya nggak jauh-jauh dari BINUS ya. Ini kampus Alam Sutra, kampus barunya. Nah, ini sudah perbatasannya. Ini sekarang sudah bukan Alam Sutra lagi. Sudah masuk kota Tangerang. Di sini lumayan rame para juragan dan juragan wati, terutama jam pulang kerja. Jam berangkat kerja juga rame, tapi jam pulang kerja lebih parah ramenya. Apalagi pertigaan ini nih. Ada Pak Ogahnya yang lumayan annoying. Ngurus pertigaan itu bukannya nambah lancar, malah nambah macet. Karena ya seperti biasa. Pak Ogah kan motifnya ya koin, duit. Penting orang lewat, mobil kasih duit. Diatur sih kagak. Pernah lihat kecelakaan berapa kali di situ? Iya, Pak Ogahnya lari. Kalau enggak berantem adu mulut. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Yang di sini konteksnya agak beda dibanding yang tadi ya. Dibanding daerah yang pengembang seperti Geraha Raya, Bintaro, Alam Sutra, BSD. Nah, di sini agak beda. Di sini kampung. Jadi jangan macam-macam. Di sini tadi. Oke, kita putar balik di depannya. Belok kanan dulu aja. Oke, juragan dan juragan wati, Buncit ngambil jahitan dulu. Habis ini lanjut videonya ya. Oke, para juragan dan juragan wati, Buncit sudah ambil jahitannya. Moga-moga bagus nanti ya. Belum cek juga sih. Nanti pas pulang Buncit cek di rumah. Kita jalan dulu ya para juragan dan juragan wati, karena jamnya sudah jam segini. Itu sekalian jemput istri deh. Nah ya seperti biasa rutenya ke Alam Sutra lagi, terus ke Taman Tekno, terus balik lagi Alam Sutra. Yes, seperti itulah hidupnya para juragan dan juragan wati. Warawirinya sekitar daerah barat Kota Tangerang, Tangerang Selatan, paling-paling Jakarta Barat. Kalau lagi pingin makan yang agak jauh ya Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Nah, kita belok kanan lagi. Kan kita datang dari sana tuh, ke Alam Sutra lagi. Langsung berbeda tuh kendaraan yang lewatnya pada juragan. Wih, tuh langsung BMW Z4. Hai, dua pintu, convertible, box exhaust itu mahal sekali para juragan. Ada garis tiganya lagi, ada M Performance. Iya, ini mobil orang kaya 1987 BEQ, BEO atau BEQ, BEQ. Handsome, bunyinya Yahoo.
ceper, lebar, 2 pintu, convertible, merek Eropa. Ya langsung kendaraannya beda kan? Ya itu Mercedes. Kalau begitu masuk daerah pengembang, kendaraannya beda-beda. Yang sedangkan tadi ngangkat-ngangkat muatan. Nah, jalannya juga berbeda kan para juragan dan juraganwati. Kalau langsung ke Taman Tekno kita belok kanan ya. Ke Livin World lagi. Mall Alam Sutra, mall yang sepi. Walaupun luasnya lumayan luas, tapi dia tidak begitu tinggi dan dia tidak rame. Macam-macam alasan kenapa dia nggak serame mall-mall lain. Salah satunya itu pernah dibom 2 kali, kasus bom. Terus kabarnya di situ juga dibangun di atas tanah kuburan. Di situ juga tanah kuburan tuh yang Drive into My World. Terus di sini kompetitornya yang saudara dia sendiri punya Alam Sutra juga sudah ada Mall Livin World. Dan aksesnya itu mall lumayan mahal. Parkirnya aja lumayan mahal, dalam-dalamnya lumayan mahal juga. Nah, kalau mau mall yang elit, ini hijau nih. Ya tinggal ke Jakarta, tinggal lurus aja ke sini masuk tol sampai Jakarta. Ya jadi tanggung ya para juragan dan juraganwati. Tanggungnya tanggung apa namanya, mau elit tapi nggak bisa elit, mau murah nggak bisa murah. Ya begitulah, mungkin itu yang salah satu bikin dia sepi. Kadang-kadang di situ ada acara ikan apa namanya, pasar ikan yang besar. Ikan bukan ikan makan ya, ikan akuarium, ikan kolam gitu, koi, arwana. Ada berapa kali di situ acaranya. Donor darah juga sering di situ. Sebelum pandemi, sekarang pas pandemi kemarin juga ada undangannya, tapi buncit waktu itu. Hari Sabtu waktu itu buncit. Jalanan keluar dari kompleksnya tergenang air ya. Ya ngapain repot-repot basah-basahan kan, air kalau banjir itu, air genangan banjir itu kan kurang bersih ya, jadi takutnya kan ntar kena penyakit lagi. Pakai sepatu pun nanti juga basah gitu. Lumayan tergenang para juragan dan juraganwati, setengah bannya bajai ini. Ya daripada kita resikoin gini gitu, wes lah, malas juga buncitnya. Nggak jadi donor darah waktu itu, padahal buncit udah siapin kartunya. Oh ya, ini perbedaan dari tadi kan, sekarang langitnya sudah agak kelabu, agak hitam ya, abu-abu gitu ya. Dibanding tadi pas awal video, mantep cuacanya. Ini musim-musim akhir musim penghujan, jadi cuacanya seperti ini, panas tapi tiba-tiba hujan. Kalau sekalinya hujan, ya hujannya kadang-kadang ada yang besar gitu sampai tergenang, sampai banjir gitu. Ya, tapi sepertinya puncak musim hujan sudah lewat, jadi ini tinggal sisa-sisanya aja. Selesai bulan Maret ini harusnya mulai masuk musim kemarau. Belum langsung kemarau, belum langsung kering sih, tapi hujan makin menurun, makin sedikit. Nanti rumput-rumput ini yang sekarang hijau nih, yang di kanan ini, nanti mulai nguning. Kalau di daerah pengembang Alam Sutra, musimnya kelihatan, soalnya masih banyak tanaman di sini, masih banyak pohon, rumput, daerah terbuka hijau gitu, dibanding yang pengembang lain seperti yang BSD. Mereka ditanamin pohon juga, tapi diatur rapi gitu kiri kanan jalan.
pohon-pohon muda gitu, pohon-pohon baru. Jadi yang lama-lama mereka babat semua, mereka tanam lagi. Kalau si alam sutra kan sebagian masih pertahankan yang lama, kayak pohon beringin di depan tuh. Itu udah minimal dari zaman Pak Harto lah, itu minimal 30 tahun dia. Udah tebel gitu. Si modern land juga kayak gitu. Nah, dibabat habis semua kecuali beberapa pohon, tanam lagi. Jadi kalau musim kemarau, musim hujan, nggak begitu kelihatan perbedaannya di Banjarwijaya, Modern Land, sebab Buncit dulu sering lewat situ. Kalau di kampung-kampung sih antara kelihatan atau enggak gitu, tergantung kampungnya banyak pohon apa enggak. Tapi kalau di daerah Alam Sutra kelihatan, ini nanti rumput-rumputnya mulai menguning, pohonnya mulai sedikit daunnya. Nanti kalau sudah masuk kemarau kita videoin lagi dah, biar gampang perbedaannya. Ya musim di Indonesia cuma dua, para juragan dan juragan mati. Ya musim secara cuaca ya, kalau musim secara sosial macam-macam, musim sepeda, musim lari pagi. Ada apa nih? Gendel nggak? Oh enggak. Berhenti mendadak sih. Ya bundaran di sini yang tidak seharusnya berhenti, ya malah berhenti. Karena ya seperti biasa manusia di mana aja mah selalu lebih mementingkan diri sendiri. Apalagi pengguna jalan mah, yang penting saya sampai duluan bos. Jadi kau mau telat, mau nyundul, bodo amat gitu. Pokoknya enak di gua dulu. Iya. Ini juga beneran, tapi dikasih lampu merah. Ini wajar berhenti. Yang tadi sih nggak seharusnya berhenti. Kalau ikut aturan, masalahnya iya manusia mana mau semuanya ikut aturan. Oh, nice. KLX. Lawan arus bos, gile. Rame-rame berjamaah, gile. Nah, begitu masuk jalan luas gini, enak. Enak kalau pakai motor begini. Napasnya panjang, tenaganya ada. Gak harus ngebut, tapi ya lari 50 sekian, 70 sekian masih enak. Ada tenaganya, dia nggak ngos-ngosan motornya. Ingat, sesuai kemampuan, ingat kondisi jalan juga, kondisi badan. Kalau kurang fit jangan ngebut, jangan, kurangin kecepatan aja lah. Kurang tidur, kurangin kecepatan sedikit. Cuaca hujan, gerimis gitu, kurangin juga sedikit. Hujan gede ya kurangin banyak bos, kalau bisa nggak keluar. Tapi kalau harus keluar, harus misalnya mau jalan pulang, ya hati-hati. Orang banyak ngeremehin jalan basah itu, ya udahlah, yang penting biasa kok lari segini, kok jalan segini, sekarang apa bedanya? Ya wes, kalau tiba-tiba keluar halangan, ngerem mendadak. Kalau jalan basah, ya selip bannya. Mau ban bagus pun kalau ngeremnya panik, ya jatuh juga kalau basah. Terkontrol aja, kita nyaman di mana, nah, kita lari di situ. Kecepatan berapa, ya ikutin kecepatannya. Kalau depan ngerem, rame kayak gini, ya kita ikutan. Jangan coba-cobain nyalip-nyalip sini, nyalip situ. Buru-buru ya resiko tanggung sendiri. Mungkin nggak langsung kena, tapi sering-sering aja gitu, nanti juga kena. Orang yang pelan aja yang hati-hati bisa kena. Faktor keberuntungan juga. NMAX pakai box, lebar.
Keren sih, tapi ya kalau dilihat secara overall bannya kecil banget. Keren sih, keren. Fungsional juga tuh ya, mending modif yang ada fungsinya deh. Kayak nggak kayak orang yang modif demi modif aja gitu, demi ya ada duit lebih nih di spend buat apa ya gitu, ya di spendnya ya buat yang nggak guna, kayak gantung apa namanya, teralis-teralis gitu di depan mesin gitu. Ya itu hampir semua nggak guna sih kalau belinya murah-murahan gitu, kayak yang 400 ribuan, 800 ribuan itu hampir nggak guna, malah berat-beratin motor aja. Begitu jatuh dia juga tekuk-tekuk, kalau nggak patah. Soalnya buncit dulu coba pakai yang murah sih ya, soalnya ngapain spend mahal banget, nggak guna. Sekali jatuh bengkok, nggak guna. Nah, ini modif bagus nih, dikasih box, bisa jadi storage, bisa jadi pelindung kalau motornya jatuh. Ya, dulu buncit juga motornya pakai box lengkap, top box di belakang, kiri kanan juga pakai box, set box. Gagah sih. Iya, tapi kalau bonceng-boncengan kurang nyaman, soalnya manjatnya susah. Lagi ngeliat nih box beginian, mungkin tertarik. 42 liter nih, Shot 42. Motornya Vision. Keren juga. 42 liter ya. Nah, ntar buncit cari-cari dah. Nyarinya sih kemarin lihat sih yang 45 literan, 47 liter agak gede. Ini kayaknya 42 cocok. Sebelumnya buncit pakai motor Tiger, pakainya Givi yang 40 liter. Technically bisa masuk 2 helm. Ya, tapi mepet. Apalagi helm buncit yang sekarang nih ada capingnya, jadi susah masukinnya. Kalau buncit pakai box biasanya nggak ngisi helm juga. Helm ya pakai di kepala. Kalau misal ditinggal di mall gitu kan, di gembok, bukan di gembok, apa namanya, dikunci pengunci helm gitu. Rantai, bukan rantai juga sih, pengunci helm. Jadi ditinggal begitu aja, nggak dibawa-bawa, nggak dimasukin ke box. Yang masukin ke box itu biasanya toolbox, jas hujan, sama paling mungkin tas kecil yang nggak bawa laptop gitu, tas jalan lah, tas pacaran. Kadang barang belanjaan masukin situ juga enak ya, lumayan berguna itu ya. Mungkin nanti pasang lah di bajai ini, bajai Pulsar. Kalau di CBR dipasangin box lucu bos, kan motornya motor sport, motor fairing, kok pakai box. Iya, sekarang sudah agak jarang bawa barang banyak dengan motor. Soalnya sudah ada mobil, dulu kan belum ada mobil. Iya, zaman dulu juga jarang, belum ada Grab, Gokar gitu. Paling minta tolong teman anterin, bawa barang, enggak saudara, enggak naik taksi. Nah, buncit males begituan ya, semuanya diikat di motor. Buncit pernah pindahan semuanya naik motor. Angkat semua tuh, dari meja, kursi, dispenser, PC, bukan laptop loh, PC yang tower. Lumayan, bolak-balik sih ya, berapa kali. Itu rutenya sekali jalan juga lumayan, 20 sekian kilo bolak-balik loh. Seharian masih belum beres, besoknya juga masih belum beres, berhari-hari gitu, dicicil. Lumayan para juragan dan juragan masih. Itu waktu itu pengalaman pindahan pakai motor dan pakai box, diikat-ikat di box nih. Masukin barang ke box, diikat-ikat.
Sayang udah nggak ada fotonya, videonya. Lumayan tuh dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur pindahannya, jauh lumayan, 20 sekian kilo. Harusnya sih panggil mobil box aja ya, nggak kepikiran dulu sih. Ya antara apa namanya, kurang mikir atau ingin coba begini coba begitu ya, begitulah pokoknya. Itu ada habis sekitar 3-4 hari buat pindahan doang karena pakai motor. Waktu itu barang belum banyak juga. um, nah iya, rame ui. Sabtu siang ya, Sabtu sekitar setengah 3 ya ini, era BSD. Nanti sore lebih rame harusnya ini pada dugem. Nah kita juga bingung nih, selama pandemi dugem ada apa enggak. Yang bilang nggak ada mah itu kurang gaul. Ada juga, pandai-pandai aja carinya. Kenapa Munjut bisa tahu? Bukannya Munjut anak dugem, tapi ya tahu lah, orangnya juga ngomong gitu. Ada yang low budget dugemnya di mobil gitu kan, rame-rame sama teman naik mobil hidupin lagu sekeras mungkin, dug 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 dug. Munjut lihat lewat gitu, lihat iya yang mobil dugem. Mobilnya yang mobil biasa sih, kayak Brio yang generasi pertama, bukan Brio baru. Apa namanya, Agya yang lama juga, aduh sedih banget. Ada pernah lihat Innova juga dugem gitu sama Panther. Bisa kalau mau lihat sih keliling-keliling aja Sabtu malam. Daerah-daerah yang jalanannya enak, daerah BSD, Gading Serpong, Alam Sutra. Nah ada tuh mobil dugem-dugeman, bunyinya pasti kedengeran sih. Kedengeran. Puncet pakai headset aja lagi dengar GPS, apaan tuh bunyi musik, saya bunyi nggak juga orang. Lampu merah para juragan dan juraganwati. Jam berapa sih? Jam 3 kurang toh. Buncit mau jemput istri jam 3. Ya jamnya cocok lah sambil jalan. Nice. R15. Nice. Buncit diracunin anak kantor, diracunin temen, ambil R25 Yamaha YZF R25, kakak kelasnya adik yang itu R15 itu. Budget sih masuk, tapi harus jual salah satu motor. Kemungkinan sih CBR, tapi Buncit males juga. CBR dijual harga jatuh. Toh sebetulnya CBR dipakai masih cukup, masih mumpuni, masih kuat juga. Belum ada PR, gak ada apa-apa mas. Pingin sih naik kelas ke 250 2 silinder, tapi mungkin belum waktunya. Yuk. Sebetulnya sih nyari yang 250 itu bukan karena performance motor sekarang kurang, tapi karena mau rawat harian yang 2 silinder. Buncit pernah naik 2 silinder, yang 4 silinder juga pernah naik, 3 silinder belum. Tapi nggak pernah rawat harian, pinjem-pinjeman aja. Pinjam nginep juga pernah. Tapi nggak pernah yang apa pakai jangka panjang kayak 2 bulan, setengah tahun gitu, nggak pernah. Cuma pinjemin berapa hari doang. Enak sih,
Bensinnya juga dibilang boros juga enggak. Yang enaknya itu suaranya para juragan dan juragan mati. Beratnya sih kurang enak. Suaranya enak. Ya, tapi nantilah tunggu rezekinya Buncit. Rezeki sih sebetulnya ada ya, tapi nggak mau jual motor sih, kurang ajar Buncit. Kalau nggak jual motor ya kita parkir depan rumah, kan ngerepotin orang lewat aja. Walaupun Buncit tinggalnya di kompleks, dan jalan kompleks itu umumnya dipakai sama pemilik rumah yang di seberangnya. Masing-masing pemilik rumah jalan di depannya itu dia pakai buat kendaraannya. Ya Buncit kurang suka lah taruh kendaraan di luar rumah gitu, di luar pekarangan rumah. Bukan propertinya Buncit gitu lagi, soalnya masih jalan kompleks. Tapi kalau ada yang rese-rese yang parkir depan rumah Buncit gitu kan, apalagi yang sampai nutup kendaraan Buncit keluar, ya kabarin orangnya. Paling untuk mengantisipasi yang begitu-begitu, kadang Buncit parkir si bajai ini di luar pekarangan ya, di depan rumah Buncit, seperti warga-warga komplek yang lain. Soalnya kadang kalau nggak ditaruh kendaraan di situ, orang lain yang taruh di sana. Biasanya sih tamu, tapi lumayan sering juga itu kuli-kuli yang bangun rumah gitu taruh motor di situ, yang bangun rumah sebelah, rumah tetangga, rumah yang dibelokkan gitu. Lihat nggak ada parkiran gitu, lihat depan rumah Buncit kosong, ya udah parkir situ. Sekali dua kali ya Buncit diemin aja, terus lama-lama tiap hari ke situ kan parkirnya. Ya udah Buncit datang ke situ parkir. Waktu itu motor bebek tuh, motor kayak tukang juga, tukang lebih keren malah motornya. Motor Fiction lama dia, Fiction yang belum lightning, Fiction lampu segitiga. Buncit datang itu habis ngantar istri kan, ada yang parkir depan rumah, ya udah ikutan parkir sebelah motornya depan rumah, nggak nutup jalannya nih. Rumah Buncit loh ini, depan rumah Buncit sendiri yang parkir gitu. Disuruh pindahin, pindahin apaan? Kenapa pindahin gitu kan? Apaan? Saya biasa parkir di sini tiap hari katanya. Lu nggak boleh parkir sini. Ini rumah saya. Lu mau ngapain? Ini rumah saya. Situ kerja di belokan situ kan, bangun itu. Mau saya laporin ke situ. Ini rumah saya. Kok parkir sini? Tapi kita biasa parkir sini, boleh nggak? Nggak berani itu ngomong orangnya, besok-besok nggak berani parkir situ lagi. Orang rumah-rumah kita parkir depannya disuruh pindah, gila. Untuk parkirin kuli loh. Gila, kurang ajar. Kalau mau ribut mah gampang, tinggal panggil pemiliknya, kalau nggak panggil satpam. Toh hak kita parkir situ, rumah kita. Kadang begitu para juragan mati, bukannya cari masalah ya, tapi kalau dia parkir situ sih hormat aja sih ya. Buncit silakan parkir. Ini parkir situ, kita parkir situ, kitanya yang diusir, gile. Tanah kita ya yang ngusir. Cari masalah tuh para juragan dan juragan. Pak Oga. Udahlah, tutup mata aja lah. Hampir sampai Taman Tekno ya para juragan dan juragan mati. Ini langitnya masih biru ya, di daerah Alam Sutra udah kelabu. Kayaknya nanti sore atau malam hujan. Doa-doa para jomblo tuh malam minggu hujan.
Salah tuh yang jomblo doain begitu. Justru malam minggu itu jangan hujan, biar lo orang gampang keluar. Iya. Tapi nggak pernah kok ketemu jomblo yang bener-bener niat doain malam minggu buat hujan. Enggak lah. Jomblo mah sibuk sama diri dia sendiri. Urusannya juga banyak gitu. Kalau jomblo berdoa, doanya buat jodoh gitu. Gak bakal doain hujan mah. Yang doain hujan mah ya itu petani. Kalau jomblo di kota ngapain doain hujan? Doain jodoh, doain duit. Kayak para juragan dan juragan wati. Ya kita hampir sampai Taman Tekno ya. Para juragan dan juragan wati. Sambung videonya lain kali ya. Mungkin pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.